Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sobat Inkubator Mesin Netas Channel. Kali ini kita akan membahas tentang anakan ayam atau DOC yang tiba-tiba banyak yang mati. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kenapa anak ayam satu kandang tersebut bisa banyak yang mati dan bagaimana cara penjagaannya, serta sebab kenapa ayam itu banyak yang mati. Tapi sebelum lanjut pada video kita kali ini, mohon luangkan waktu Anda sejenak untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video kami terbaru lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share pada video kali ini jika bermanfaat. Jika sudah, mari kita bahas video kita kali ini. Entah mulai kapan wabah ini menyerang anakan ayam saya yang secara bergiliran mati satu persatu. Tapi yang pasti setelah melalui 3 kali proses penetasan, saya mengalami kejadian seperti ini, yakni anakan ayam banyak yang lemas kemudian mati secara bertahap, yang menyebabkan hampir semua anakan ayam saya mati semua dan tinggal menyisakan sedikit saja yang masih hidup. Mungkin pada video kali ini hanya sedikit saja yang terdokumentasi, tapi kejadian yang sebenarnya di lapangan adalah kematiannya mencapai ratusan ekor. Adapun ciri-ciri anak ayam yang terkena penyakit ini adalah mata terlihat tertutup dan nafsu makan berkurang atau menurun. Kondisi ayam akan terlihat lemas dan memiliki gerakan lambat. Kedua sayap ayam menggantung dan terlihat kusam, mengalami lumpuh karena pembengkakan pada persendian. Jengger ayam terlihat keunguan dan juga feses ayam akan berwarna putih seperti kapur pada umumnya, yang feses itu menempel pada dubur atau pada kloaka ayam hingga lengket dan seperti kering, sehingga menutup lubang dubur dalam ayam untuk mengeluarkan feses ayam tersebut. Dan dari kejauhan kita bisa melihat gejala ini dengan ayam yang seperti kedinginan dan suka bergerombol untuk mencari tempat yang hangat, serta anak ayam yang selalu mengeluarkan suara seperti merasa kesakitan sepanjang waktu baik siang maupun malam. Dan ciri dari penyakit ini di dalam organnya terjadi perubahan pada hati berupa pembesaran hati yang kadang-kadang menempati seluruh ruangan perut dan konsistensinya lunak. Dan beberapa bagian dari hati tersebut berubah warna menjadi kuning kehijauan disertai dengan warna bintik putih. Dan jantung juga mengalami kerusakan ditandai dengan adanya bintik-bintik putih juga dan disertai penebalan penimbunan cairan di dalam maupun luarnya. Dan organ dalam yang lain yang rusak dan membesar karena wabah penyakit ini adalah limpa dan jungka pankreas serta
ginjal yang mengalami kerusakan. Setelah mengetahui ciri-ciri, dampak, dan akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ini, kami menganalisa dan menyimpulkan bahwa anak ayam ini terkena penyakit pulorum atau berak kapur. Walaupun ada jenis penyakit masif yang lain yang menyerang anak ayam yang masih kecil, yakni polybasilosis, tapi untuk kasus kali ini adalah penyakit yang menyerang pulorum atau berak kapur. Yang mana berak kapur ini biasa menyerang anak ayam usia 1 minggu sampai 3 minggu dengan tingkat kematian yang cukup tinggi antara 85% sampai 100%, alias anak ayam bisa mati semua. Sedangkan pada ayam dewasa, gejala penyakit ini sukar dilihat, tetapi kadang-kadang terlihat adanya tanda-tanda depresi, kekurusan, anemia, diare atau mencret, dan juga produksi telur menurun. Pada ayam dewasa, umumnya penyakit ini tidak memperlihatkan tanda-tanda klinis yang jelas yang dapat menularkan kepada ayam dewasa yang lain yang sehat, sehingga ayam tersebut berperan sebagai pembawa penyakit atau karier. Mungkin Anda sekalian bertanya-tanya, apakah penyakit pulorum itu kok kelihatannya ganas sekali? Oleh karena itu, saya mencoba menjelaskan apa itu penyakit pulorum serta penularannya, serta cara memberantas pulorum itu secara tuntas agar kandang kita tidak terjangkit penyakit pulorum yang sangat merugikan para peternak. Penyakit pulorum atau berak kapur disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella pulorum, yaitu suatu bakteri bersifat gram negatif, tidak bergerak, berbentuk batang, yang umumnya terdapat dalam bentuk tunggal dan jarang membentuk rantai lebih dari 2 sel. Pertumbuhan pulorum sangat pesat apabila berada di suhu 37 derajat Celcius. Penyakit pulorum merupakan penyakit menular pada ayam yang menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, menyebabkan kematian yang sangat tinggi terutama pada anak ayam umur 1-10 hari. Dan juga kerugian ekonomi yang ditimbulkan penyakit ini meliputi penurunan produksi telur, penurunan daya tunas, kematian embrio, dan anak-anak ayam sampai umur 3 minggu. Pada ayam dewasa tidak menyebabkan kematian, namun sebagai penular atau carrier, baik secara vertikal yakni penularannya melalui anaknya, maupun secara horizontal yakni penularannya melalui sesama ayam. Untuk penularan berak kapur ini berjalan sangat cepat antar sesama ayam dengan masa inkubasi sekitar 1 minggu saja. Jadi untuk mengetahui gejala pulorum, anak ayam baru terlihat seminggu setelah dia terserang bakteri Salmonella pulorum. Adapun cara penularan pulorum ada 4 macam, yakni yang pertama adalah secara vertikal, yaitu penularan melalui induk ayam betina kepada anaknya melalui telur, yang mana hal ini tidak kita sadari apabila di dalam tubuh anak ayam terdapat bibit-bibit pulorum ketika dia masih berupa telur, dan nantinya akan berkembar dan berinkubasi di dalam mesin tas, serta ketika dia menetas, penyakit pulorum itu berkembang biak sangat pesat sehingga usia 1 minggu anak ayam itu terlihat lemas dan mengalami kematian. Yang kedua adalah penularannya secara horizontal, yakni penularan terjadi melalui kontak langsung, yaitu antara unggas yang secara klinis sakit dengan unggas atau ayam yang masih sehat, sehingga dapat menimbulkan penyakit yang menyebar secara membabi buta pada lingkup tertentu. Yang ketiga adalah penularan secara tidak langsung,
yaitu penularan dapat terjadi melalui mulut, yakni melalui makanan dan minuman yang tercemar, peralatan kandang, liter atau alas kandang, serta pakaian dari pegawai kandang yang terkontaminasi pulorum. Dan untuk yang terakhir atau yang keempat adalah penularannya melalui aerogen atau penyebaran suatu penyakit lewat perantara udara. Hal ini biasa terjadi di dalam mesin tetas melalui debu, bulu-bulu anak ayam, serta pecahan kulit dan sebagainya. Walaupun terlihat remeh dan sepele, hal tersebut bisa menularkan penyakit pulorum pada ayam yang masih sehat. Untuk kasus pada ayam saya yang mendadak mati secara massal ini adalah ketika kandang kami yang sudah penuh dan saya pasangkan untuk mendatangkan ayam lagi, yaitu ayam induk yang tidak tahu induk tersebut terkena pulorum. Walaupun masih terlihat sehat, induk itu ternyata menularkan pulorum dan menularkan ke induk yang lain yang produknya sangat aktif sekali. Sehingga induk yang lain itu mengeluarkan telur yang terdapat virus atau bakteri pulorum tersebut. Sehingga anaknya terkena pulorum semua. Dan begitulah awal mula cerita banyak anakan ayam di kandang saya yang mati. Yang ternyata kesalahan saya yang mendatangkan ayam yang tidak teridentifikasi terkena pulorum yang mengakibatkan banyak anakan ayam yang mati sia-sia. Mengingat jenis penyakit ini yang menurut saya sangat serius, maka dalam pemberantasannya harus secara tuntas dan juga bersungguh-sungguh kita untuk menanggulangi penyakit tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari. Oleh karenanya saya akan menjelaskan cara mengobati, memberantas dan menanggulangi agar penyakit pulorum ini tidak terjadi di kandang kita lagi. Tapi mengingat video kali ini sudah sangat panjang dan apabila saya lanjutkan lebih panjang lagi, maka nanti saya akan membuat video lainnya untuk cara mengobati, pencegahan dan pemberantasan penyakit pulorum yang menimpa kandang kita. Dan untuk video tentang cara mengobati, pemberantasan dan menanggulangi penyakit pulorum, nanti linknya ada di bagian paling akhir pada video kali ini. Oleh karenanya saya harap teman-teman semua agar mengikuti video ini sampai akhir. Demikianlah video kali ini saya buat, dan apabila ada kekurangan atau ada koreksi, saya harap Anda berikan masukan pada kami pada kolom komentar. Serta jangan lupa untuk like serta share pada video kali ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe juga bagi yang belum, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video kami terbaru lainnya. Demikianlah video ini kami buat, dan Sobat Inkubator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.